Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa maupun teman-teman Facebooker yang sudah monet maupun yang belum monet. Yang belum monet tetap bersabar, karena namanya perjuangan itu perlu kesabaran. Jadi kali ini saya sementara mengoperasikan unit motor grader ya. Jadi mungkin pemirsa ada yang mau menimba ilmu atau berminat untuk kerja di bagian pertambangan atau di bagian pekerjaan umum, kerjaan jalan atau bagaimana, yang mengoperasikan alat grader ya. Saya sedikit memberikan edukasi atau cara teknik dan cara pengoperasian motor grader dan finance serta instrumennya. Ini termasuk alat yang agak rumit ya, agak rumit karena dia banyak sekali instrumen-instrumen yang perlu diketahui ya, seperti alat ini contohnya ada di sini 4, ada di sini 4. Nah, di sebelahnya ini ada marshalling ya. Jadi untuk grader ini kita perlu mengetahui seperti ini kan. Alat ini berapa snaring ya? Tarik satu kali ke kiri ini maju, tarik ke kanan mundur ya. Sampai 1, 2, 3, 4 maksimal 4 ya 4. Akan majunya sampai gigi 8 ya. Ini adalah tombol gas otomatisnya ya, kalau biasa kita gas otomatis. Diaktifkan ini baru kalau kita mau supaya gasnya tahan, tidak perlu lagi capek-capek kita yang jelas, tinggal tekan ini sedikit, atau bisa juga naikkan ke sini, dia naik sendiri kan. Itu juga tekan ini mundur dia. Di belakang ini juga ada tombol-tombol lampu. Ini tombol-tombol lampunya sama lampu hazard, lampu kabin, lampu rotari. Ini untuk pendingin ruangan. Ini kontak ya, ini kontak. Kunci kontaknya untuk start dan running ya. Kemudian kembali lagi. Ini tombol menaikkan dan menurunkan blade ya, menaikkan dan menurunkan blade. Demikian juga yang sebelah sini ya. Menurunkan kalau mau dicepatkan di jaraknya dan turunkan. Kemudian di sebelahnya ini ada untuk ngetel
miringan ban atau tayar ya. Nah seperti ini kan, kita tarik ke belakang, dia ke kanan, dia miringnya ke kanan, dorong ke depan, ke kiri. Nah, gitu. Kemudian yang di depan ini ada, saya buka dulu ya. Depan ini ada namanya tombol ini, stick artiknya ya, stick artik. Nah ini kalau ditarik begini, dia nyarinya ke ini, ke kanan belakang ya. Jadi yang goyang itu sebelah belakang sana. Tarik lagi kembali. Jadi untuk memastikan posisinya sudah stabil, kita tekan ini. Balik lagi bekerja karena tadi ada masukan survei. Yang perlu kita ketahui tadi tik-tiknya tombol saja. Mana bergerak? Jadi tadi sudah saya informasikan yang ini ya, tombol ini. Terus yang sebelah ini tadi kan sudah turun. Ini yang kalau yang di depan ini tombol ini yang ada kayak model kuku. Nah itu untuk menaikkan dan menurunkan reaper di depannya. Dan yang di sebelahnya lagi itu ini untuk menggeser posisinya blade kiri dan kanan. Kalau kita tarik, dia tarik ke belakang, dia ke kanan. Kalau dorong, dia ke kiri. Nah kalau sudah kita kenali itu semua, tinggal cara pengoperasiannya kan. Kayaknya kalau sudah ada dasar membawa dump truck atau mobil lah, atau bisa mengoperasikan unit 4 roda lah, terlalu sulit. Jadi teman-teman ya, cuman ya artinya yang namanya pekerjaan ini kan perlu juga namanya feeling ya, feeling. Karena kalau feeling ya, namanya feeling kan ada perasaan kan.
caranya sih di dunia ini kita harus berbagi ilmu, berbagi harta, bagikan. Jadi ini ada salahnya kita kan memberikan contoh. Ya, jadi cara pertama itu kalau kita mau perhatikan, pertama kan kita start dulu kan, kita dari baru kalau sudah bunyi namanya running ya. Running kan posisinya kan di sini, alat ini kan ada juga kupingnya. Saya sama kayak dump truck ada juga. Jadi cara pengoperasiannya juga itu cara masukkan ini pertama kan, kalau orang yang biasa kan pakai kopling dulu, tapi kalau yang sudah sering gunakan alat ini kan biar nggak perlu masukkan pakai kopling, tinggal tarik aja ke belakang. Tapi kalau kita mengikuti sesuai dengan prosedur ya itu harus ini, kalau mengikuti prosedur ya harus diinjak koplingnya biar nggak kaget kan, biar nggak entek pastinya gitu ya. Konsentrasi juga dengan steering ini, karena kadang-kadang kita kan perhatikan di bawah kita nggak konsentrasi pada steering, kadang-kadang steeringnya nanti malah nabrak tanggul atau larinya searah ya dengan pekerjaan kita. Jadi itu yang perlu juga kita pahami cara pengoperasiannya. Dan motor grader ini yang saya bawa ini tipenya MG535 ya, dan kuncinya bawa grader ini usahakan kalau posisi menanjak jangan sampai engine-nya mati, karena kalau engine mati itu dia bisa mundur meluncur, jadi cuma hidrolik itu nggak berfungsi atau sistem hidroliknya nggak berfungsi teman-teman ya, teman-teman agak bisa. Jadi usahakan kalau menanjak waktu kota pastikan kecepatan yang kita gunakan dengan kemampuan dengan ini tanjakannya, artinya giginya ada baik. Apalagi pas menanjak kita ada beban juga mendorong ya. Jadi ini kan kita mendorong material, merapikan kecepatan jalan atau apa aja ya. Jadi sama-sama ini sama-sama senang dalamnya, teman-teman driver juga senang kalau jalannya bagus.
panggil trader. Cuma ke bawah kredit. Apa ini Pak? Cuma Pak, lebaran ini gimana nih? Cuma seseorang. Cuma ini 310 nih. Cuma 10 ini gimana nih? Seseorang yang punya kopi? Oke teman-teman, jadi kuncinya itu aja kuncinya kalau operasi kita dari itu kita tidak masih kalau mau belajar ya. Jadi kalau dari itu kuncinya belum ada niat atau keinginan besar untuk memperoleh bisa belajar di YouTube itu juga biasa ada itu. Jadi mau belajar saya cuma memberikan ini aja sedikit pengetahuan saya. Oke, untuk lebih detailnya nanti saya akan saya buatkan lagi video lebih detail lagi ya, video hanya yang benar dan yang perlu diketahui perlu dihindari juga ya. Karena banyak hal yang harus dibahas ini, cuman saat ini sebentar lagi sibuk juga ini, cuman mencoba aja ini stand HP yang baru saya order di online, apakah bagus ini. Oke, cukup sampai di sini teman-teman ya. Dan dinantikan aja video berikutnya yang lebih detail lagi. Jadi ini sementara lagi bekerja. Banyak request dari teman-teman ini.